tidak normal. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah terasa ada penghalang dalam kehidupan kita. Terasa ada penghalang dalam kehidupan kita. Ada dinding penghalang dalam kehidupan kita. Penghalang dalam kehidupan. Terjadi secara berulang-ulang. Terjadi berulang-ulang secara tidak normal. Tidak normal. Tak normal. Contohnya, dengan contoh kita mudah paham. Bapak Ibu yang kami muliakan, dia orangnya cantik, solehah, akhlaknya bagus, punya pekerjaan yang baik, dan dari keluarga yang baik-baik. Tapi tak pernah mendapatkan jodoh. Kalau dilihat sekali lewat, semua orang lelaki yang normal pasti menginginkan wanita ini jadi istrinya. Tapi setiap kali mau berkenalan, mungkin dia yang tak suka, orang yang ini suka, atau orang suka, dia yang tak suka, atau sudah sama-sama suka, sudah mau akad nikah lagi, tiba-tiba batal. Sudah duduk bersanding di depan, apa namanya di sini? Kalau situ namanya kuah, ya, wali nikah. Sudah duduk di depan wali nikah, mau akad nikah lagi, tiba-tiba si wanita ini melihat calon suaminya buruk rupa, mengerikan sehingga dia tak berani. Atau kebalikan, si calon suami melihat wanita yang tadinya cantik, yang tadi ini seperti nenek-nenek tua yang keriput, nyai-nyai yang sudah mau mati. Akhirnya dia pun takut nak beristrikan ini, tak jadi, bubar. Dan itu terjadi berulang-ulang, dan ini tidak normal. Faham? Ini contoh satu. Contoh kedua, kita punya toko, kita punya warung, kita punya kedai makan. Kita masak dengan bumbu-bumbu yang baik, dengan cara masak yang juga sudah profesional. Ternyata setiap kali orang makan, ada saja ulat mereka temukan di makanan kita. Nampak oleh mereka ulatnya hidup. Atau di sambal kita, ada ulat belatung yang berjalan dalam sambal. Atau toko kita selalu tak nampak sama orang. Orang tak tahu di sini ada toko yang terbuka, itu milik kita. Ketutup saja kedai. Sini bukan toko ya. Kedai. Teach me please. Ya, kedai. Ini kedai tak nampak, terlama. Padahal sudah lama kita buka, tak nampak. Contoh. Kaum muslimin yang kami muliakan, terjadi berulang-ulang. Ini contoh ya. Secara tidak normal, penghalang dalam kehidupan, terjadi berulang-ulang secara tidak normal. Ini menandakan bahwa kita sudah kena gangguan sihir atau jin atau syaitan yang terlaknat. Apa contohnya mental yang tidak normal? Contoh, dulu dia tak macam tu. Sekarang kenapa ketika dia emosi, dia tak mampu mengendalikan dirinya? Tahu-tahu ketika dia tersedar, rumah sudah banyak yang berantakan, piring-piring dah pecah, istrinya dah patah-patah di sudut ruangan. Ada bu, macam tu. Kami punya jamaah di Jakarta, istrinya cantik sekali, tapi jadi tempat belasah. Ketika suaminya ni marah, istrinya habis-habisan. Tahu-tahu dah patah sininya, tahu-tahu sudah terkilir. Ya Allah kasihan, ini dah bawa belur. Istrinya cantik, cerdas. Sang suami adalah direktur di sebuah perusahaan. Tapi ketika dia marah, emosinya tak mampu dia tahan. Kaum muslimin, ini namanya mental yang tidak normal. Contoh di emosi. Padahal kata Rasulullah, bukanlah orang yang kuat, orang yang mampu mengalahkan orang lain
di medan gulat. Tapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan emosinya ketika dia sedang emosi. Berarti dia telah mengalahkan setan. Gitu ya. Dia telah mengalahkan setan. Ada isu yang tak sehat. Mereka mengatakan macam ni. Oh, kalau sedang emosi itu lakukan pelampiasan. Jangan ditahan-tahan, nanti sakit jantungnya. Nah, macam mana caranya? Ya jangan ke manusia, masukkan kepala ke dalam air, lalu teriak kuat-kuat. Oh! Atau pukullah sekuat-kuatnya. Pokoknya jangan dibiarkan tertahan dalam dada. Itu salah kaum muslimin. Salah besar. Sementara kata Rasulullah SAW, orang yang mampu menahan emosinya, dia adalah orang yang paling kuat. Kenapa? Dia telah mengalahkan setan. Menandakan ini perkara yang baik, menahan emosi. Coba buka Ali Imran, Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, 134. Di ayat itu dijelaskan syarat menjadi penghuni surga Aden, yaitu wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Justru kita sangat dianjurkan menahan amarah, Pak. Ada cara-cara menahan amarah? Ada. Rasulullah mengajarkan cara-caranya. Nanti silakan tanya teman-teman guru kita, tanyakan sama ulama-ulama kita bagaimana adab-adab dalam Islam menahan emosi. Jadi emosi itu jangan diperturutkan. Oke, itu satu contoh mental. Mental yang lain apa? Penakut yang terlalu-lalu. Sangat keterlaluan penakutnya. Di rumah sendiri tak boleh ditinggalkan suami. Dia pegang terus tangan suaminya. Kemana suami pergi dia ikut terus. Bang, jangan tinggalkan aku, bang. Loh, saya nak kamar mandi, aku takut. Loh, di bilik sendiri kau takut. Ya Allah ya Rabb, kasihan ini orang. Penakut sejadi-jadinya. Ke pasar takut, kemana-mana nak pergi takut. Seorang diri di siang hari takut terus, dia tak tahu apa yang dia takutkan, takut terus. Ini namanya mental yang tidak normal. Atau contoh mental yang tidak normal lainnya, laki-laki tak suka pada wanita, dia suka kepada sesama laki-laki. Ini nama juga mental yang tidak normal. Gay, suka sama laki-laki, wanita sukanya sama wanita, atau wanita suka dengan pakaian-pakaian dan style serta gaya-gaya laki-laki. Kami menyebutnya tomboy. Sama. Oh, sama sudah. Tomboy, ini tak normal. Ada beberapa orang yang telah diruqyah, dia kembali kepada fitrahnya. Kenapa? Setan yang terlaknat membuat dia menjadi orang yang tak normal. Setan yang terlaknat membuat dia menjadi orang yang tak normal. Mental yang tidak normal ini, ibarat Allah yang kami muliakan, dapat dirubah biiznillah ta'ala. Dengan apa? Kalau awal-awalnya silahkan diruqyah dulu, berikutnya baru diberikan nasihat, ya. Usir dulu jin dan setan membuat dia. Jadi ada juga bangsa jin setan itu yang lesbian, yang gay. Dia masuk ke tubuh seseorang, maka orang itu diarahkannya seperti dirinya. Sehingga dia mendadak saja jadi suka dengan sesama jenis. Dia dulu tak macam tu. Masya Allah, lalu lama-kelamaan sang setan ini menguasai dia, lalu dia berubahlah. Mental yang tidak normal. Ini dia, sedih yang keterlaluan, minder yang tidak bisa yang tak masuk akal. Minder tahu Pak? Dia sudah tak masuk akal lagi. Dia dalam bilik saja, merasa tak percaya diri nak ke mana-mana, dan seterusnya. Ya, baik. Yang keempat, menandakan orang ini mengalami gangguan, ya, yaitu mimpi-mimpi buruk yang terjadi berulang-ulang. Mimpi-mimpi buruk terjadinya berulang-ulang, terjadi berulang-ulang. Secara tidak normal. Jadi dalam mimpinya dia merasa dirinya terjatuh dari tempat yang sangat tinggi, atau dia melihat tubuhnya selalu saja di daerah kuburan, di daerah pemakaman, atau dia berjumpa selalu dengan orang yang sudah mati,
atau dia melihat dirinya dikejar-kejar oleh anjing, atau banyak ular sekitarnya yang ingin menggigitnya, dan itu terjadi berulang-ulang. Tidak pun perlu berulang-ulang sekali dua kali, tapi dia berhasil ular itu menggigitnya, berarti sudah ada jin yang berhasil masuk ke tubuhnya. Begitu kaum muslimin. Perlu diketahui, orang yang tidur sementara dalam tidurnya selalu mimpi-mimpi buruk, maka ini pertanda bahwa dia sedang dalam incaran jin dan syaitan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh dia lepas? Boleh. Caranya bagaimana? Ilmu inilah yang mengajarkan bagaimana melepaskan diri dari segala macam gangguan-gangguan itu. Kita masuk pada pembahasan tazkiyatun nafas kita berikutnya, yaitu kenapa kita diganggu oleh jin. Bila kita nak jawab ini, maka banyak permasalahan-permasalahan yang akhirnya dapat selesai. Bila kita boleh jawab ini, kenapa kita diganggu oleh jin? Kenapa syaitan mengganggu manusia? Iblis, syaitan, jin. Satu bangsa, seluruhnya adalah bangsa jin. Iblis, jin, setan, jin, jin ya jin. Makhluk bernyawa yang punya akal dan diwajibkan ibadah ada 3 saja yang Allah ciptakan. Yang pertama, malaikat. Ini yang pertama kali diciptakan. Yang nomor 2 diciptakan adalah jin. Yang nomor 3 diciptakan adalah manusia. Nah ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, malaikat tak payahlah kita uraikan saat ini. Manusia juga kitalah orangnya. Adapun yang 3 benda ini makhluk Allah, jin seluruhnya. Hanya saja iblis adalah jin yang sangat soleh dan taat sebelum Adam diciptakan. Namanya disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Azazil. Ini nama aslinya ya, nama awalnya adalah Azazil. Dia jin, soleh sekali. Dia alim dan taat. Sayangnya, ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si Azazil ini merasa iri hati dan dengki. Kenapa? Adam Allah lebihkan ilmu, sementara ilmunya tak seberapa. Saat Allah perintahkan agar seluruh malaikat dan si Azazil yang ditingkatkan levelnya selevel dengan para malaikat juga disuruh sujud kepada Adam, Azazil termasuk yang tidak mau sujud. Sehingga Allah memberikan nama baru kepadanya, yakni iblis. Ya, lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang siapa sesungguhnya iblis ini. Nah, kaum muslimin, dia minta kepada Allah diberikan beberapa hak istimewa. Pertama, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Satu-satunya jin yang panjang umurnya sampai hari kiamat hanya iblis. Seluruh jin yang lain dia seperti kita, kecil, muda, tua, mati. Tapi iblis seorang yang umurnya akan panjang sampai hari kiamat. Nah, lalu siapa setan? Setan adalah seluruh jin di muka bumi ini yang kafir kepada Allah. Bukan hanya sekedar kafir, tapi dia langsung bergabung kepada kerajaan iblis, berbaiat, bersumpah setia dengan iblis, dan menjadi bala tentara iblis. Ini setan. Kerjanya sama dengan apa yang diperintah oleh iblis, memperbanyak calon penghuni penduduk neraka dari kalangan anak cucu Adam. Ya. Yang ketiga, nah jin ini siapa? Jin ini adalah jin, tetapi dia biasanya tidak menjadi setan. Kapan jin menjadi setan? Kalau dia kafir kepada Allah dan berbaiat kepada iblis, baru jadi setan. Ya. Nah, kaum muslimin, jin ini takut pada setan. Jin takut pada setan. Kenapa takut? Karena setan diberi perangkat kekuatan oleh iblis yang tidak ada pada jin-jin biasanya. Kalau kita ibaratkan dengan kita manusia, kita ini adalah masyarakat sipil. Sama bahasa kita sipil? Apa ya? Rakyat awam lah. Kita ini adalah rakyat awam. Rakyat awam ini biasanya
takut, segan tidak dengan militer? Dengan polis? Dengan tentera? Kenapa takut? Kenapa segan? Karena militer, tentera, polis ini punya kuasa. Ya, dia punya senjata, dia punya payung hukum yang melindunginya. Ibaratnya macam itu. Jin dengan setan juga sering jin ini takut dengan setan. Padahal sama-sama jin. Seperti kita, sama-sama manusia tapi takut dengan tentera. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, hanya bedanya jin ini kaum muslimin ada yang Islam, ada yang kafir. Nah, yang kafir tapi tidak berbaiat kepada iblis, dia tidak disebut dengan setan, tapi jin kafir. Kalau dia sudah berbaiat kepada iblis, dia disebut dengan setan. Uraian semacam ini ibarat yang kami muliakan, kami anjurkan di sini ada menguraikan juga tentang masalah seluk-beluk alam jin, seluk-beluk alam setan. Juga diuraikan secara ringkas juga dalam buku Ruqyah Syar'iyah oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ini buku yang paling laris di Timur Tengah tentang masalah ruqyah. Diceritakan semua seluk-beluk jin dan setan. Baik, kita langsung kepada tema kita kembali. Bagaimana cerita sehingga kita diganggu oleh jin? Berarti jin yang saya maksud di sini, yang jelas iblis tidak akan langsung mengganggu manusia kecuali levelnya level-level wali. Wali ke atas. Iblis tidak akan turun tangan untuk mengganggu bapak. Tidak akan, ya, tidak akan mengganggu bapak, saya atau siapa. Kenapa? Iblis ini ibaratnya sudah presiden yang tertinggi, tidak akan mungkin mendatangi manusia biasa macam kita. Dia hanya akan berurusan dengan para nabi. Dia hanya akan berurusan dengan ulama-ulama setingkat wali. Ini baru iblis yang turun tangan. Biasanya yang sering turun tangan itu langsung di bawah iblis, yaitu jin ifrit. Ya. Dan ini tidak mempan dibacakan ayat kursi, Pak. Tidak mempan. Kecuali kalau yang membacanya adalah seorang wali Allah. Kalau jin ifrit, kita-kita yang membaca, Pak, ketawa dia. Sambil kita baca ayat kursi kan, apa katanya? Baca terus. Tidak mempan, katanya. Ditertawakannya kita. Tidak mempan. Tapi sekali lagi, orang yang akan diganggu oleh jin ifrit juga bukan level-level Bapak Ibu. Level ulama yang akan diganggu oleh jin ifrit. Apa firman Allah dalam surah Yusuf? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka sambil mensyirikkan Allah. Ini saya khawatirnya Bapak Ibu. Syirik itu terbagi dua. Syirik terbagi dua. Yang pertama disebut dengan syirik akbar. Syirik akbar. Yang kedua disebut dengan syirik asghar. Kalau syirik akbar, pelakunya keluar dari Islam. Kalau dia meninggal dunia, dia dihukumi kafir oleh Allah. Allah menjelaskan itu dalam surat Al-Baqarah ada, di Al-Maidah ada. Dan dia kekal di neraka selama-lamanya, pelaku syirik akbar. Syirik asghar, dosa terbesar, tetapi pelakunya disepakati oleh para ulama tidak kafir. Kalau dia di akhirat nanti masuk neraka, dia pasti akan keluar dari neraka. Suatu ketika dia akan lepas dan keluar dari neraka. Ini penjelasan para ulama-ulama kita berkaitan dengan syirik asghar. Tapi ini dosa yang paling besar ya. Ada dosa yang paling besar, dia langsung keluar dari Islam. Kalau dia mati, dia kekal dalam neraka, yaitu syirik akbar. Ada yang syiriknya, dia pelaku dosa besar, tapi tidak kafir. Kalau dia masuk neraka, dia akan keluar lagi dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini kaum muslimin, syirik asghar contohnya apa? Riyah. Riyah. Beramal itu karena orang lain. Karena riyah. Contoh deh ya. Termasuk syirik asghar adalah dia merasa ujub pada dirinya sendiri. Termasuk syirik asghar yaitu dia bersumpah selain nama Allah. Demi langit dan bumi. Apa? Oh, blank. Ya. Demi langit dan bumi.
demi ayahku, demi bumi, demi tanah airku dan macam-macamnya. Itu termasuk syirik asghar. Kemudian kaum muslimin, yang macam syirik asghar ini banyak tidak umat Islam terjatuh dalam syirik asghar. Ini dia yang saya khawatirkan, Pak. Jin dan setan akan mengganggu kita kalau kita melakukan perbuatan syirik asghar ini. Syirik akbar yang keempat, yaitu disebut dengan syirik cinta. Waduh, apa ini syirik cinta? Syirkul mahabbah. Syirik cinta ini coba lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ada situ tentang masalah cinta. Bu, ibu mencintai suami kah? Pasti. Bagaimana kalau ibu tahu suami ibu berbagi cinta dengan yang lain? Dengan wanita lain? Ada semacam sesuatu yang remuk di sini ya. Ada semacam sesuatu yang hancur di sini. Betul tidak? Betul? Jangan malu-malu, Bu. Betul tidak? Betul. Pak, Bapak mencintai istri Bapak. Ketika Bapak tahu istri Bapak ternyata mencintai laki-laki lain, macam mana rasanya? Normal. Itu tandanya kita normal. Ya, kita tak nak cinta ini berbagi. Sekarang Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi kita semuanya, segala-galanya. Ternyata kita hadapkan cinta kita tidak untuk Allah nomor satu. Cinta kita berbagi. Allah tak terima. Lihat surah Al-Baqarah 165, 166. Allah menyebutkan, kamu musyrik. Kamu telah menyembah Tuhan selain saya. Allah tak terima. Allah ancam di surat At-Taubah ayat 24. Kaum muslimin, ada delapan makhluk, ya, ada delapan makhluk. Yang kedelapan makhluk ini sering menjadi tandingan Allah dalam hal cinta kita. Ada delapan makhluk, yakni di surah At-Taubah ayat 24. Allah tidak ingin dirinya disekutukan dengan salah satu di antara yang delapan itu. Kalau muslimin kami muliakan, yang mana yang delapan? Lihat Al-Qurannya. Bawa Al-Quran tak? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah katakan, kalau sempat yang delapan ini lebih kamu cintai dari Allah, kalau sempat yang delapan ini lebih kamu cintai daripada Rasulullah, kalau sempat yang delapan ini lebih kamu utamakan daripada agama Allah, awas, kata Allah, awas, saya akan azab kamu, saya akan azab kamu. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah bersabda, man athara syai'an 'ala Allahi 'udziba bihi. Siapa yang lebih mengutamakan sesuatu selain daripada Allah, maka Allah akan azab ia dengan sesuatu itu. Harusnya macam mana? Kita cinta pada dunia boleh, kita cinta pada rumah boleh, cinta pada bini boleh, cinta pada suami normal, kita cinta pada anak harus, kita cinta pada tanah air tak ada salahnya, kita cinta dengan usaha kita, kita cinta dengan harta kita, tafadhal, tidak dilarang. Tapi kalau sempat cinta ini tadi semua menjadikan kita berat untuk menjalankan perintah agama Allah, menjadikan kita mengutamakan benda-benda macam itu tadi, Allah tidak rela dia disekutukan. Itu disebut dengan syirik cinta. Disebut dengan syirik cinta. Imam Ahmad berkata, waman la ahad aghyar min Allah. Tidak ada yang lebih pencemburu melebihi Allah. Allah itu pencemburu. Kita dia yang ciptakan.
dia yang bagi rezeki. Dia yang merawat. Ternyata kita memberikan cinta bukan padanya. Maka Allah tak rela, Allah tak terima. Dengan ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan, syaitan melihat Allah murka. Tidak ada dosa yang lebih berat, tidak ada dosa yang lebih besar, tidak ada dosa yang paling tinggi melebihi dosa syirik. Setelah kafir, dosa yang terberat itu adalah syirik. Makanya kaum muslimin, kalau sempat kita melakukan perbuatan syirik, syaitan sudah luar biasa bahagianya. Karena berarti orang ini sudah pasti akan menjadi ahli neraka selama-lamanya. Yang perlu syaitan lakukan apa? Jangan sampai orang tersebut taubat. Kalau sempat dia taubat, maka seluruh dosanya sebesar apapun Allah putihkan, dan dia kembali menjadi hamba Allah yang baik. Coba Bu, bagaimana selama ini? Bagaimana kita selama ini memperlakukan keluarga kita? Ada tidak melebihi daripada perintah Allah dan perintah Rasulnya? Sehingga tega kita mempermainkan agama Allah demi kepentingan salah satu yang lapan. Atau mungkin saja kita pernah meminta kepada selain Allah. Atau mungkin hidup kita untuk siapa sebenarnya? Atau mungkin kita lebih mendengarkan dan mengikuti ajaran siapa? Atau yang ini, salah satu syirik yang 8 ini, syirik yang 4 ini adalah pintu terbesar setan. Kalau orang sudah melakukan syirik besar, pasti setan di dalam badannya banyak. Bukan 1 ekor lagi, Pak. Baik kaum muslimin, mereka sangat hobi melihat di mana lemahnya kita dengan sunnah. Siapa yang masuk WC tandas, siapa yang masuk tandas lavatory dan dia tidak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, syaitan itu Pak Ibu makhluk porno, makhluk lucah ya, makhluk gatal. Bagi mereka kita nih macam bidadari Bu, kalau ibu-ibu, walaupun gigi kita macam nih, walaupun kulit kita kerepot apa bentuknya, bagi mereka kita ini tetap seksi, tetap menarik. Dan mereka tetap tergila-gila dengan kita. Para jin-jin yang ada di sini jangan tersinggung ketika saya sampaikan ini. Saya menyampaikan bukan hanya manusia yang ikut dengar. Insya Allah ada malaikat juga yang bersama kita, dan ada juga jin-jin muslim yang ikut mendengarkan ilmu ini. Saya tak boleh lihatlah. Hanya saja demikian, ketika manusia memberikan ilmu, mesti ada jin-jin muslim yang ikut mendengarkan. Lah kaum muslimin, tapi jin muslim yang taat, dia tidak akan pernah mau mencampuri kehidupan manusia. Jin yang fasik, dia paling hobi tinggal dengan manusia untuk mengganggu manusia. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita lanjutkan ya. Makanya kalau masuk WC, baca doa kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini, Allah akan gaibkan kita dalam pandangan jin jantan dan jin perempuan. Kita tak nampak oleh mereka. Itu kenapa kalau kita masuk WC, masuk tandas, hendaknya dibacalah itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.